minimum. Kini kita lihat dulu artikelnya yang pertama. Kenaikan UMP 2024, pengusaha lega, pekerja sedih, Bank Indonesia was-was. Kita lihat artikel yang kedua. UMP naik tidak sampai 10%, kalah dari harga beras. Nah, untuk mengulas isu ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia ada Mbak Cut Damiana Emery atau Mbak Eme, editor CNBC Indonesia, serta Chief Ekonomi CNBC Indonesia, Bapak Anggito Abimanyu. Selamat pagi, Pak Anggito dan juga Mbak Eme. Wah, ini menarik ya topiknya ya. Ini sebetulnya sudah lama dan dinanti-nanti mungkin oleh para buruh ya terkait dengan kenaikan upah ini. Nah, kalau dari redaksi sendiri melihatnya seperti apa? Kita sama-sama menantikan ini sebetulnya menggodok begitu ya seberapa besar akhirnya UMP dinaikkan ini, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan para buruh. Para buruh kan berharap ya di kisaran 15% ya, seiring dengan kalau kita lihat memang harga bahan pokok naik, BBM naik begitu. Jadi mereka mungkin teriak ya, naik dong gitu gajinya atau upahnya. Nah, tapi ternyata kenaikannya bahkan ada yang 1% ya, tapi juga kenaikannya di kisaran 3%. Redaksi melihatnya seperti apa? Apakah ini sudah cukup fair? Kalau bicara fair apa enggak susah ya, karena memang ini menyangkut kehidupan layak dari para pekerja, teman-teman pekerja sendiri, bahkan termasuk kita juga. Nah, cuman memang agak sedikit membingungkan kebijakan pemerintah untuk pengupahan kali ini, karena di situ kan sebelum PP yang baru ini diterbitkan kan pemerintah bilang ini adalah semacam penghargaan atau hadiah lah buat pekerja. Nah, tapi begitu kita lihat ternyata kenaikannya kalau berdasarkan rumus itu nggak ada yang sampai 5%. Kalau berdasarkan rumus ya, kemarin kita coba di skenario untuk indeks alpha 0,1, 0,2, 0,3 ya. Nah, terus kemudian jadi yang dimaksud pemerintah sebagai penghargaan untuk kelompok pekerja itu seperti apa? Karena kan seharusnya kalau dari kacamata teman-teman pekerja adalah harga-harga naik, seperti Mbak tadi bilang, harga-harga naik, biaya kehidupan naik, terus ada juga yang saat ini juga belum mendapat level kehidupan yang layak, tapi dan juga tidak mendapat bagian dari program-program bantuan pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaan kebingungan kita adalah, jadi yang dimaksud pemerintah di sini penghargaan untuk pekerja buruh itu seperti apa sih sebenarnya? Di mana letaknya? Kenapa harus ada pengali-pengali yang justru menurunkan level dari kenaikan itu sendiri? Karena kalau kita lihat kan alfa itu sendiri jadi menurunkan level yang harusnya naik jadi pengukur untuk kenaikan upah itu sendiri. Nah, itu yang jadi kacamata kita dari redaksi melihat kita tidak bisa menyatakan memang apakah ini fair apa enggak bagi pengusaha atau buruh, tapi pemerintah di sini sepertinya menimbulkan satu masalah baru gitu lah. Jadi ibaratnya kayak memberikan mainan bagi anak yang sedang tantrum di mall, tapi nggak memberikan apa yang diminta oleh si anak itu sendiri. Gitu. Baik, artinya mungkin boleh dibilang angka dari upah ini tidak sesuai dengan apa yang dituntut dan juga diharapkan, dan juga mungkin dengan situasi yang ada saat ini begitu ya. Kalau dari Mbak Eme sendiri, kita semua pekerja nih Mbak Eme ya, khusus untuk yang di DKI Jakarta, ini kenaikannya kan ada di kisaran 3% gitu. Nah, kalau menurut kacamata Mbak Eme, ini apakah sudah tepat? Puas nggak sih dengan naik 3,5-3,3% ini? Apakah sudah cukup merasa kayak oke cukup gitu? Kalau dibilang puas enggak ya? Kalau ini belum kalau misalnya. Cuman kan selalu ada yang jadi pembelaan dari pemerintah itu adalah ini kan upah untuk yang 1 tahun gitu, pekerja 1 tahun. Semuanya kan, dan memang semua kebijakan upah itu ada di perusahaan itu sendiri gitu loh. Tapi kan pemerintah juga harus menentukan di mana sih level minimum yang layak dan untuk bagi pekerja di Jakarta itu bisa hidup layak, bisa menabung, bisa menggerakkan daya beli gitu loh. Jadi tidak habis untuk beli kebutuhan pokok aja, tapi juga bisa menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain, misalnya primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersiernya seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau untuk saat ini hidup makan gaji ya, bahkan mungkin gaji aja kurang gitu ya. Nggak bisa nabung, nggak ada dana darurat, habis sebelum waktunya mungkin ya bagi sebagian kelompok. Ya itu juga mungkin yang harus tetap menjadi perhatian bagi pemerintah. Saya ingin menanyakan ke Pak Anggito terkait dengan UMP yang baru saja diterbitkan begitu. Akhirnya sudah sudah diputuskan dengan angka yang memang berbeda-beda di setiap provinsi. Khusus untuk DKI Jakarta ada di kisaran 3%, tapi ada juga yang naiknya ini hanya 1% gitu. BBM naiknya kita tahu mungkin di atas 1% gitu ya, atau mungkin kita lihat juga ada beras yang naik, harga bahan pokok naik, pangan naik.
apakah kenaikan ini sudah tepat dan juga sudah sesuai jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat untuk saat ini secara umum ya? Artinya bukan hanya buruh, bukan hanya pekerja. Pak Anggito silahkan. Iya, pertama ini kan UMP ya, ada minimum ya, kata-kata minimum. Jadi ini adalah suatu garis bawah. Jadi pada berikutnya kan tergantung kepada perusahaan tersebut ya, seberapa dia punya kemampuan untuk memberikan upah yang dibayarkan oleh kepada karyawan atau buruh. Pertama, yang kedua, sebetulnya angka itu muncul karena formula. Jadi kalau angka yang nggak bisa disalahin dong, yang mungkin yang ditinjau ulang adalah formulanya. Nah, di dalam formula itu yaitu PDB ditambah dengan alfa kali inflasi, alfa ditambah dengan PDB pertumbuhan ekonomi ditambah dengan alfa plus inflasi, itu sesuatu hal yang secara akademik benar gitu ya. Cuman yang tidak saya ketahui itu adalah alfa itu berapa gitu kan. Alfa itu kan proporsi ya, proporsi dari PDB ya, proporsi PDB. Nah, dikatakan di situ 0,1 sampai 0,3 ya. Tadi kan berarti 10% sampai 30% ya. Itu merupakan kontribusi dari karyawan atau buruh. Itu benar atau tidak. Tapi saya yakinnya ada kajiannya karena setahu saya ini memang ada risetnya, ada kajiannya dari pihak independen yang memberikan angka tersebut. Nah, yang saya tidak tahu kenapa tidak ada beta di inflasi gitu. Menurut saya yang Anda hadapi ini itu adalah volatile food sebetulnya, bukan inflasi umum gitu ya, tapi inflasi yang disebabkan kenaikan harga-harga bahan pokok. Jadi harusnya beta, ada betanya. Nah, beta itu harusnya lebih dari 1. Ya. Karena apa yang Anda hadapi itu kan bukan bahan kebutuhan sekunder primer gitu ya. Yang Anda hadapi sehari-hari itulah beli beras, beli ikan, beli minyak. Bahan pokok gitu yang dibutuhkan sehari-hari oleh kita, yang menjadi konsumsi juga. Nah, itu yang porsi inflasinya bisa lebih dari 40%. Ya. Menurut saya yang lebih tepat adalah ada betanya, di samping alfanya di PDB itu ada beta di inflasi. Kalau inflasi pada umumnya ya rendah karena inflasi beras itu kan hanya 1 dari ribuan barang. Jadi menurut saya perlu ada peninjauan pada formula nih. Karena kalau Anda bicara angka, formulanya sudah dalam PP kok. Ya, PP kan sudah antar departemen, sudah ada diskusi dengan publik dan sebagainya. Jadi coba kita berikan challenging ya, riset tandingan. Baik. Ya. Faktor-faktor lain dimasukkan. Nah, itu. Yang kedua, ini yang terakhir yang saya mau sampaikan. Sebetulnya itu kan hanya kenaikan saja. Ya kan? UMP itu kan persentase kenaikan. Yang tidak pernah dihitung adalah berapa biaya hidup layak. Nah, itu ya. Jadi kan ini kan gampangannya biaya hidup layak ditambah dengan persentase. Kalau persentase kan cuma 2 nih, supaya gampang hitungnya dan transparan, yaitu PDB sama inflasi. PDB dikalikan dengan alfa. Inflasi tidak ada pengalinya, ya apapun. Dan inflasi ini bukan inflasi ke depan, tapi inflasi yang sudah terjadi. Jadi sebetulnya secara metodologis bisa dikaji ulang ya. Coba lihat gitu ya, akademik dari mana ini? Coba sekarang ada tandingan enggak gitu, yang juga secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Lebih baik mungkin buruh pinjam ataupun menggunakan peneliti-peneliti dari universitas perhitungan lain ya. Perhitungan tandingan. Ya bukan tandingan lah ya, namanya itu ada tesis dan hipotesis ya. Silahkan aja. Tapi kalau angka ya sudah kan, angka kan cuman PDB dikalikan alfa kali PDB dikali tambah dengan inflasi. Dan itu inflasi masa lalu. Baik. Jadi artinya kita memang harus punya perhitungan lain ya. Inflasi, PDB masuk dalam perhitungan. Jadi formulanya yang perlu dikaji ulang ya, perlu dikaji ulang, ditinjau ulang. Terkait dengan formula yang perlu ditinjau ulang dan dikaji ulang, mungkin itu kita masih butuh waktu lagi ya. Sekarang yang terjadi kan kita terima dulu yang sudah ada saat ini. Saya kira ya begitu, karena pasti kalau kasih 5% pun pasti nggak puas juga. Baik, nah terkait dengan angka nih, tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau angka ini hanya bicara angka. Berbicara pada kenyataannya nih untuk saat ini, sebetulnya apakah para buruh, para pekerja secara umum ya sudah masuk dalam kategori memiliki kehidupan yang layak? Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Tergantung tempat dan cara
cara dia berkonsumsi ataupun dalam memanfaatkan penghasilan yang ada. Ya harusnya ada survei juga ya, survei untuk menentukan biaya hidup yang layak itu seperti apa. Sekali lagi kalau menurut saya sih ada dua nih, satu adalah deltanya, satu lagi adalah baseline-nya. Baseline itu hidup layak, dihitung aja menggunakan yang disepakati aja. Lagi-lagi kalau misalnya menggunakan lembaga resmi pemerintah nanti nggak dipercaya lagi toh. Harusnya kan BPS gitu yang hitung, BPS daerah atau BI, tapi nanti nggak dipercaya lagi sama buruh. Coba bikin aja tripartite gitu, yuk ngitung bareng yuk gitu. Yang penting metodologinya sama, lakukan. Jadi tripartite aja antara buruh, pengusaha sama pemerintah, tetapkan lembaga mana yang akan dipercaya. Udah ya. Untuk melakukan perhitungan ulang. Fakta integritas ya sama-sama gitu. Baik. Karena nggak akan pernah ketemu karena prinsipnya sudah nggak percaya ini kepada lembaga formalnya. Ini sudah masuk ke ranah politikal ekonomi. Baik, terima kasih Pak Gito. Saya ingin kembali ke Mbak Eme. Kalau dari redaksi sendiri ya melihat ini kan angka kenaikan dari UMP dan juga UMK sudah ditetapkan. Lalu juga sebetulnya kalau dari redaksi sendiri ya melihatnya apakah kenaikan dari upah ini sudah sesuai dengan kenaikan bahan pokok? Artinya kalau dibandingkan ya. Gitu. Tadi kan Pak Agito menyampaikan bahwa berbicara mengenai cukup, berbicara mengenai daya beli masyarakat, ini kan tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan penghasilannya, berkonsumsi seperti apa, gaya hidupnya seperti apa begitu ya. Tapi kalau dari Mbak Eme sendiri, mungkin kalau secara presentasi apakah ini sudah pas ya? Atau mungkin perlu ada faktor-faktor lain juga yang harus diperhitungkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agito? Kalau sebenarnya kan kalau menghitung formula yang memperhitungkan kehidupan layak itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Itu kebijakan pengupahan sebelumnya. Teman, kemudian pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada perubahan dari formula penghitungan. Kalau soal angka kehidupan layak itu kita ingat dulu tahun 2012-2014 itu demo-demo buruh itu kan yang sampai bahkan waktu itu sampai menutup jalan tol di Cikampek itu kan karena memperhitungkan berapa poin atau barang yang masuk dalam angka kehidupan layak yang diperhitungkan. Nah, sebenarnya formulanya itu sudah ada dulu, cuman kemudian berubah lagi menjadi indeks alfa saat ini gitu loh. Nah, kalau bicara kita membandingkan harga pangan kan dibilang ya nggak sesuai karena kalau kita lihat harga beras aja itu udah naik 20% sejak awal tahun sampai sekarang. Telur dan gula itu juga udah di atas 15% naiknya. Jadi memang kalau bicara kita head to head dari kenaikan harga ya nggak sesuai kenaikan itu gitu loh. Cuman kan memang harus dicari titik baru, formula baru gimana biar kenaikan atau pergerakan ekonomi kita itu nggak cuma dinikmati oleh segelintir gitu, oleh kalangan atas dan kalangan bawah katakanlah mendapatkan bantalan dari pemerintah. Tapi kita ini nih yang ada di kalangan titik tengah menengah ini yang di mana sih sebenarnya angka hidup layak yang kita sebut layak itu seperti apa kategorinya? Karena salah satu nih yang agak ini juga di luar ini kayak keputusan di Yogyakarta, UMP-nya itu kan seharusnya dengan perhitungan itu memang dia sekitar kalau nggak salah kemarin 6%, 7%. Nah, ada yang menarik di situ bahwa Dewan Pengupahan itu dalam rapat itu menerima usulan dari akademisi bahwa inflasinya adalah sekitar 5. Padahal kalau dari data BPS-nya adalah 3 gitu loh. Jadi kenapa ada kompromi-kompromi seperti ini gitu loh. Nah, ini yang harus diperhitungkan oleh pemerintah bahwa formula itu seperti kata Pak Bayu gitu tadi. Formula itu harus diperbaiki. Perhitungkan di mana sih sebenarnya salahnya di mana, titik kelemahan dari itu penghitungan formula itu di mana. Kalau menurut buruh kan titik kelemahannya adalah di indeks alfa itu sendiri. Kalau kembalikan ke formula yang lama yang memperhitungkan tadi angka kehidupan layak, mana saja yang menjadi mempengaruhi belanja konsumsi si buruh pekerja itu sendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan pemerintah. Tidak bisa membiarkan isu upah ini selalu berulang seperti ini setiap tahun akan ada keributan kalau formulanya tidak diperbaiki.